Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini ngapain nih Kak? Ini kita mau ibadah, Kak. Oh iya Kak. Iya. Oh iya, selamat datang adik-adik di ibadah Sekolah Minggu DSMD 2 DKI Jakarta. Mantap banget. Yuk adik-adik, kita semua harus bersemangat pagi hari ini. Ya. Adik-adik harus bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Tinggalin semua gadget, semua makanan, semua cemilan. Ya. Mainan juga tinggalin. Semuanya ditinggal. Betul. Soalnya kita mau ngapain nih Kak hari ini? Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yeay. Mari adik-adik. Ayo semuanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Woo. Betul banget. Woo. Kasih Tuhan adalah kasih yang sangat luar biasa. Amin. Dan kasih Tuhan tidak pernah habis untuk kita. Yes. Yang percaya kan? Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Yes. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh antusiasme.
pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yes, betul banget. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini adik. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, Semuanya. dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Goyang Dia sama-sama aja ya. Sang Raja, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yes. Haleluya. Woo. Terus semangat buat Tuhan adik-adik. Amin. Yes, tepuk tangan. Yeay. Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Adik-adik, kita harus percaya kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kita. Dan Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Jadi kalau hari ini adik-adik merasa sedih, merasa takut, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada buat adik-adik Amin. dan Tuhan Yesus akan memberikan sukacita. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama katakan dan kita percaya bahwa kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. haleluya. Terima kasih Tuhan Angkat tanganmu adik-adik. buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu. Mari sembah Dia hari ini. Oh, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Kau Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang kekal, Kau baik. selalu ada bagiku. Amin. Haleluya Tuhan. Shalom adik-adik semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Kita hari ini sangat antusias ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Hari ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu karena kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami semuanya supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya pastinya sangat senang kan untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik saya mau kenalin nama dulu nih. Ya, nama kakak Kak Saida. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Antusias? Pastinya antusias ya. Ceritanya begini nih adik-adik. Ada 2 orang laki-laki. Nah, 2 orang ini suatu waktu mau pergi ke gereja. Pergi ke gereja, kalau di sana di dalam Alkitab itu disebut tempat sembayangnya orang Yahudi. Ya, mereka pergi, mereka jalan. Lalu waktu mereka jalan, adik-adik, ternyata di tempat itu mereka ketemu dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini ternyata kerjanya itu adik-adik meramal. Adik-adik tahu nggak sih ngeramal? Meramal itu baca-baca surat tangan. Oh, nih surat tanganmu nih rezekinya banyak nih. Nanti kamu jadi orang kaya nih, jadi orang hebat nih, jadi orang sukses nih. Nah, kalau dia udah ramal nih masa depan orang-orang, dia dapat duit, dapat uang. Lalu uang itu rupanya bukan hanya untuk dia. Ada orang bapak-bapak lain yang kasih dia kerjaan itu dan uang itu harus sama mereka. Lalu adik-adik pas dia kerja ngeramal-ngeramal itu, nama yang 2 tadi, bapak-bapak yang ke rumah Tuhan itu atau yang ke tempat sembahyang itu namanya Paulus dan Silas. Nah, waktu Paulus dan Silas lihat si perempuan tadi yang ngeramal itu, lalu mereka lihat ya, wah ini perbuatannya nggak baik nih, nggak sesuai dengan firman Tuhan nih. Lalu apa yang terjadi? Dan bukan hanya itu adik-adik, ternyata si perempuan yang meramal ini, dia bilang begini nih, dia ngikutin tuh si Paulus dan Silas, dia ngikutin gitu ya, sambil dia berteriak-teriak, dia berseru-seru. Kira-kira adik-adik kalau ada nih, kalau misalnya lagi firman Tuhan, terus ada orang yang berteriak-teriak, lagi orang berseru-seru gitu, enak gak sih? Mengganggu banget kan? Nah, sama Paulus dan Silas ini lagi beritakan firman, si perempuan yang meramal ini berteriak-teriak. Memang sih kata-katanya bagus. Dia bilang begini, wah ini dia hamba Allah yang maha tinggi, ini dia gitu. Benar sih, Paulus dan Silas ini memang hamba Allah yang maha tinggi, tapi udah mengganggu. Lalu dia waktu berseru-seru, waktu dia berteriak-teriak, Paulus sudah gak tahan lagi tuh. Lalu dia bilang begini, demi nama Yesus Kristus, hai engkau roh jahat, keluarlah. Adik-adik, luar biasa loh. Paulus dan Silas waktu dia ngomong begitu, demi nama Yesus Kristus, hai roh jahat, keluarlah. Keluar. Dan apa yang terjadi adik-adik? Perempuan itu menjadi tidak lagi meramal. Nah, waktu dia nggak meramal adik-adik, nggak ada lagi kan yang kasih duit. Orang nggak mau lagi datang untuk kasih duit sama dia, untuk meramal sama dia. Lalu bapak-bapak yang tadi selalu dapat uang dari perempuan peramal ini nggak punya pendapatan lagi, dia kesal. Nah ini gara-gara ini nih 2 orang ini nih, si Paulus dan Silas ini nih, saya jadi kehilangan uang. Si perempuan yang tadinya saya suruh-suruh untuk cari duit buat saya jadi nggak kerja lagi. Dia marah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu dia marah, dia seret tuh si Paulus dan Silas. Dibawa kemana? Dibawa keluar kota, dibawa ke ini, ke kota yang ini, diseret, dibawa ke pasar. Lalu dia bilang, ini yang 2 ini nih, yang 2 ini. Nah ditunjuk tuh ya, Paulus dan Silas. Nih yang 2 ini nih, sudah mengacau kota. Mereka kasih tahu hal-hal yang jelek. Padahal sebenarnya Paulus dan Silas melakukan hal yang benar, memberitakan firman. Lalu orang-orang mulai terpancing, para pejabat-pejabat kota juga mulai terpancing. Lalu mereka ditangkap, disuruh ditangkap. Waktu mereka ditangkap, disiksa. Dicambuk ya, dipukul, diseret mereka. Lalu waktu itu mereka bukan hanya itu adik-adik. Mereka dimasukkan ke penjara. Nah, di dalam penjara, beda adik-adik penjaranya sama di negara kita ini nih. Kalau di negara kita kan penjaranya masuk ke tempat yang ini nih, mungkin nggak diborgol, paling tangannya mungkin diborgol ininya. Tapi ini adik-adik kakinya dipasung. Udah diborgol tapi dipasung. Tahu dipasung? Wah,
dimasukkan kakinya dirantai supaya nggak bisa lepas. Ditaruh di penjara di tengah supaya nggak bisa ditolong oleh siapapun. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka ada di penjara, mereka nggak marah sama Tuhan. Mereka nggak bilang begini, gimana sih Tuhan, kami kan memberitakan firman, kok kami di penjara? Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di penjara, mereka doa. Waduh, luar biasa ya. Mereka nyanyi. Mungkin mereka nyanyi begini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Wah, waktu mereka nyanyi, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, terjadi suatu peristiwa yang besar. Tiba-tiba, goncang semua, angin besar datang gitu. Waktu goncang semua, apa yang terjadi adik-adik? Gempa bumi terjadi. Waktu gempa bumi terjadi, pintu-pintu terbuka kata Alkitab. Dan belenggu-belenggu yang di kakinya tadi, yang mereka dipasung, diborgol, itu terlepas. Kenapa adik-adik? Karena Paulus dan Silas, waktu mereka doa, waktu mereka nyanyi serius. Mereka berseru kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di dalam penjara itu juga dengar suara mereka. Mereka nggak nyanyi begini, nggak gitu. Mereka nyanyinya itu tulus sama Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka menyembah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan lihat dari surganya, dijawab doanya. Terjadi mujizat yang besar. Terjadi hal yang luar biasa. Kepala penjara yang mendengar itu, wah, pintu-pintu penjara terbuka semua. Akhirnya kepala penjara ketakutan. Dia bilang begini, wah, mati deh saya. Pasti saya akan dibunuh sama pemimpin pejabat-pejabat itu. Karena para narapidana ataupun para tawanan sudah kabur kali. Wah, dia mau bunuh diri. Tapi Paulus dan Silas bilang, hei, jangan kau apa-apakan dirimu. Kami masih di sini semua. Nah, waktu kepala penjara mendengar itu, lalu dia datang, dia bawa, lalu dia saking ketakutan ya, dia tersungkur di kakinya Paulus dan Silas. Kenapa? Waduh, siapakah orang ini gitu ya? Kok bisa terjadi hal yang besar? Dia tersungkur, dia gemetar. Dia bilang begini, apa yang harus aku lakukan? Lalu Paulus kesempatan di situ berbicara. Dia sampaikan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Dia adalah penyelamat. Amin. Dia adalah juru selamat. Dia sampaikan, Paulus dia bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Lalu pada saat itu kepala penjara, dia menerima Yesus. Dia bawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dia bawa seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya seluruh keluarganya dibaptis. Dibaptis artinya adik-adik simbol bahwa kita mengikrarkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Keluarganya dibaptis semuanya. Dan pada saat itu kepala penjara memberitahu tentang Paulus dan Silas. Dan pada akhirnya Paulus dan Silas disuruh keluar supaya mereka meninggalkan kota itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Paulus dan Silas mereka keluar dan meninggalkan kota itu untuk ngapain? Melanjutkan memberitakan firman Tuhan. Amin. Jadi adik-adik semua, jangan pernah takut ketika kita menghadapi kesulitan apapun seperti Paulus dan Silas. Datangnya sama siapa? Datang sama Tuhan Yesus. Ngapain? Nyanyi boleh. Ngapain? Doa. Tapi nyanyinya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Doanya juga harus bagaimana? Sungguh-sungguh juga di dalam Tuhan. Amin. Hari ini adik-adik kakak mau kasih ayat hafalannya ya. Boleh nanti bikin gerakannya ya. Diikutin gerakan kakak ya. Mazmur. Kita buat huruf M. Mazmur. Mazmur 51. Oke, kita mulai ya. Mazmur 51 ayatnya titik 2. Ayat 15. Oke, saya Mazmur 51 ayat 15. Terus isinya begini. Ya Tuhan, angkat tangannya ya. Ya Tuhan,
bukalah. Nah gini, bukalah kayak ciluk begitu ya. Ya Tuhan, bukalah bibir. Nah, bibir. Nih, bibirku supaya mulutku begini ya. Mulutku gitu ya. Mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saya adik-adik ya, nanti diikutin ya di rumah ya. Kita ulangi lagi. Mazmur 51 ayat 15. Ya Tuhan, bukalah bibirku, ditunjuk bibirnya ya. Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Amin. Itu ayat hafalannya ya adik-adik ya. Semoga firman Tuhan ini bisa kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami akan melakukan firman Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi. Karena kami punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Sebagai juru selamat kami. Menjadi penolong hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau menolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Kak Sai buat firman Tuhannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalau kita menghadapi masalah, jangan kita datang ke tukang ramal, tapi kita datang kepada Tuhan Yesus kita yang hidup. Kita datang menyembah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan kita berdoa kepadanya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik untuk kita akan menerima berkat Tuhan. Dan close your eyes, tutup matanya. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menyinari wajahnya kepada adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan membuat berhasil apapun yang adik-adik lakukan di dalam setiap studi adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan Tuhan akan menetapi setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap adik-adik yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ibadah kita udah selesai nih di hari ini. See you next week and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.